Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitul Validul Fitrianto dari kelas R1H, NPM 2024 14500 Perkenalkan, nama saya Yuniarta Putri Sianturi dengan NPM 2024 14500 Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan di Indonesia dan masalah aktual di Indonesia. Menurut Juni nih, apa sih ada pendidikan itu? Jadi menurut saya pendidikan itu adalah proses mengubah perilaku seseorang maupun kelompok agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, negara dan bangsa di seluruh dunia. Ya, ingin sekali mengembangkan pendidikan termasuk di negara kita di Indonesia, karena di Indonesia sangat minim ya guys pendidikan, apalagi karakternya begitu. Itu sebagai bukti bahwa pendidikan sangat dipentingkan di negara kita. Tetapi ada hal yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang giliran Vito nih, saya mau nanya, menurut Vito, apa sih faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan di negara kita? Bagiku ya dari segi itu sih, dari segi akses terhadap pendidikan, contohnya kayak alat transportasi kita, kayak contohnya di desa terpencil sih sebagai contohnya ya. Di desa terpencil itu banyak sekali kayak jalan-jalan yang rusak, transportasi umumnya yang kurang. Beda tuh dari pendidikan di kota-kota besar kayak kita Jakarta ya, ada KRL, ada itu bis apa tuh bis listrik ya. Nah, sedangkan di desa terpencil nggak ada apa-apa, jalan rusak, rata-rata pakai kendaraan umum sih. Itu juga termasuk apa tuh menghambat pendidikan di Indonesia ini dari segi akses ya. Terus yang kedua itu kualitas guru. Nah, di Indonesia ini banyak sekali sih guru-guru yang kayak contohnya memaksa job desk-nya lah ya. Contohnya seperti ini, ada guru lulusan ya bahasa Inggris mengajar di suatu SD, itu mengajar pelajaran IPA. Itu sangat salah sih bagi saya itu, karena jauh dari job desk guru sebagai guru. Terus yang ketiga sih lebih ke arah sarana dan prasarana. Fasilitas di sekolah kita ini nggak merata sih rata-rata ya. Di kota besar ada proyektor, ada LCD, ada laptop, ada lab komputer. Sedangkan di desa terpencil mah cuman model buku tulis itu kayak lebih ke arah kuno ya. Kita sebagai gimana ya, kampus Unindra, kita ini udah ada sistem namanya daring. Nah, itu kita bisa pakai teknologi berupa HP atau laptop dengan memakai game Meet, Zoom. Sedangkan di desa terpencil tidak ada, rata-rata masih memakai offline dan buku-buku yang ada tersedia di sekolah tersebut. Ada juga dari segi ekonomi pribadi yang mengharuskan kita untuk bekerja. Nah, namanya pendidikan itu juga butuh modal guys. Jadi kayak contohnya kita masuk kuliah, kita masuk sekolah ya, meskipun negeri pun masih ada namanya SPP, ada pembayaran dan lain-lain. Nah, rata-rata orang-orang itu udah bisa mengakses pendidikan karena keperluan pribadinya. Jadi nggak ada duit itulah buat masuk ke pendidikan. Nah, ada lagi nih dari kurikulum kita yang kurang relevan. Ya sekarang ini kurikulumnya lebih karena ribet ya, tugas yang menumpuk lah, sulit lah. Dan rata-rata kayak gimana ya, bikin pusing, udah itu aja. Dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, rata-rata mah banyak yang bilang ya, alah lulusan SMA aja nggak apa-apa, nggak usah kuliah, yang penting lulus SMA. Ini bagiku sangat-sangat tidak patut dicontoh. Bagi saya itu kuliah itu juga penting, karena sebagai manusia kita harus berpendidikan setinggi-tingginya. Tangan, keren sekali jawaban kamu Mas Vito. Kasih bintang 5. Nah, ada lagi nih pertanyaan untuk Vito. Masalah aktual pendidikan di Indonesia itu menurut kamu seperti apa tuh? Masalah aktual di Indonesia ya, lebih mengarah ke mutu pendidikan sih.
pendidikan di Indonesia itu rata-rata masih kayak membosankan sih. Kayak masuk sekolah ya, masuk sekolah dikasih materi, diberi tugas, pulang. Ujung-ujungnya ada PR, ya kan? Rata PR tuh rata-rata sama anak-anak tuh nggak dikerjain karena males, karena susah gitu. Tapi sebelum itu bukannya itu kewajiban ya kalau bagi kita mahasiswa ataupun kayak masih pelajar gitu Ya sih, wajar sih PR, tapi rata-rata tuh lebih ke arah kayak tidak memanusiakan manusia gitu. Paham nggak? Jadi tugas tuh selalu kayak tiba-tiba kayak dikasih banyak gitu. Pada waktu itu masih panjang gitu, paham nggak? Ya kayak gitulah lebih ke arah. Nah, jadi itu kayak mendorong siswa tuh menjadi males. Kayak tugas kayak gini, padahal lagi capek-capeknya ya. Apalagi kan kita sekolah kan juga menempuh jarak gitu kan, ada yang orang yang jauh, rumahnya deket gitu. Jadi kita bisa mendorong sih lebih ke arah jadi malas belajar gitu. Terus fasilitasnya juga sih lebih ngaruh juga. Rata-rata kayak kita sebagai siswa juga kan suka nih, kayak contohnya di sekolah kita sebagai anak komputer. Nah ternyata di sekolah itu nggak ada komputer. Wah, di sekolah kita ternyata nggak ada lab komputer ya, padahal aku tuh suka mamanya bermain komputer kayak gitu. Itu juga ngaruh juga tuh jadi malas bersekolah. Dan lebih ke arah itu juga sih, di desa-desa terpencil itu kan sekolah-sekolah tuh rata-rata masih lambat. Itu juga mengaruhi itu, padahal sekarang ini modern gitu. Kayak internet melambat itu juga mempengaruhi banget namanya belajar. Soalnya kita rata-rata tuh sekarang belajar rata-rata jadi online, searching gitu di Google, jadi ngaruh banget tuh internet juga. Udah itu aja sih bagiku. Satu lagi nih pertanyaan untuk Vito, ini terakhir. Bagaimana sih upaya penanggulangan masalah pendidikan di Indonesia menurut kamu? Ya harusnya sih pemerintah lebih ke fokus ke pendidikan sih, memfasilitasi pendidikan secara merata di Indonesia. Meskipun susah ya, kan namanya merata itu sangatlah penting agar mendorong kita untuk menjadi kepribadian lebih baik dengan adanya pendidikan, ya kan? Memfasilitasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan merata, membuat kayak moral kita terbentuk. Jadi Indonesia itu menjadi Indonesia emas, katanya mau Indonesia emas, masa pendidikan belum merata gitu loh. Bagi saya sih memfasilitasi seluruh pendidikan di Indonesia dengan baik sih kataku. Ya, terus melatih guru juga tuh, yang tadi saya bilang, yang masalah kita di Indonesia, yang guru IPA mengajar guru bahasa Inggris lah, guru bahasa Inggris mengajar IPA, itu kan sangat-sangat memaksa ya, tidak sesuai dengan job desk. Itu juga harus diperbaiki lah lebih ke arah ya. Jadi guru IPA harus mengajar IPA, guru bahasa Inggris sama bahasa Inggris gitu. Jadi jangan memaksa. Dan lebih sama gaji guru sih, gaji guru honor itu sangatlah kecil, per bulan jadi 300 itu gaji apaan gitu loh. Jadi kita harus mesejahterakan namanya guru di Indonesia ini. Di luar negeri aja guru aja sangat dihormati. Ada tuh di negara mana ya saya lupa, saya pernah dengar ya. Gaji guru sama dokter lebih banyak gaji guru. Sedangkan di Indonesia dokter tuh kayak didewa-dewakan gitu. Padahal di luar negeri itu guru sangat dijunjung tinggi. Sedangkan di Indonesia guru yang sebelah mata aja di pekerjaan gitu loh. Guru honor aja per bulan 600. UMR Jakarta 5, guru honor 1 juta. Makan apa guru? Wah, hidup guru. Apa bagus. Lanjut Mas Vito. Itu aja sih. Itu aja pertanyaan saya, jawaban saya. Bagus. Sekian dari podcast kita. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.